Selamat sore teman-teman semuanya. Khusus hari ini teman-teman kelas RPL semester 4 dan KK semester 4, saya berikan materi untuk statistik pada hari ini mengenai file Excel. Jadi saya minta maaf dulu tidak bisa memberikan secara langsung, tapi saya memberikan secara live delay di YouTube. Nah, teman-teman semuanya, saya ingat pesan dari kemarin Mbak siapa ya kemarin, bahwa kalau ngajar minta direkam, maka ini saya berikan rekamannya, nanti teman-teman silahkan pelajari. Nah, teman-teman secara khusus, kenapa kok menggunakan file Excel ini adalah Excel ini adalah pengolah data sederhana yang sangat familiar dengan kita semuanya. Dalam artian bahwa menggunakan data Excel itu lebih berguna. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah belajar menggunakan Google Form. Nah, Google Form itu ketika kita memberikan isian atau responden mengisi, maka data itu bisa ditarik secara langsung menggunakan file Excel. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan mencoba bagaimana mengolah data sederhana menjadi sesuatu yang mendistribusikan atau lebih ke statistik deskriptif. Jadi kalau penelitiannya teman-teman itu rata-rata seputar tentang statistik deskriptif. Apa aja sih itu dan gunanya apa? Sebetulnya kita ngomong secara ilmu begitu ya. Secara statistik adalah bagaimana kita bisa membaca data dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Nah, teman-teman, kalau dilihat di layar, saya minta maaf nggak on cam gitu ya, tidak menunjukkan. Nah, di sini di file yang teman-teman lihat itu ada contoh dari 10 data. Nah, 10 data ini apa Pak maksudnya? Jadi ini contoh tentang pengolahan nilai mahasiswa. Ini contoh saja. Jadi saya ambil 10 contoh ini untuk kita coba mengolah. Nanti untuk fungsinya atau misalkan fungsinya itu bisa diterapkan di tidak hanya di dalam satu sisi saja, tapi juga di KTI teman-teman juga tidak masalah, pasti bisa. Jadi prinsipnya ini contoh sederhana saja. Nanti teman-teman silahkan coba untuk mencari atau mungkin mereferensikan sehingga tidak menjadi kesulitan. Nah, teman-teman, ini saya coba buatkan sederhana, ada 10 data. Nah, teman-teman coba perhatikan ya. Jadi apa sih bedanya uh, bedanya Excel apa enggak dengan yang kita pakai, dengan apa yang kita pelajari ya. Jadi Excel ini bedanya kalau dilihat secara visual mungkin warnanya merah, nah ini hijau. Tetapi yang menjadi mendasar adalah fungsinya. Excel ini lebih ke pengolahan data dan angka, sehingga akan banyak data dan angka jauh lebih fleksibel diolah menggunakan Excel. Sedangkan kita dibuat pengolah kata. Jadi berseberangan ya kata sama angka, tetapi kalau di Excel ini jauh lebih powerful tentang angka gitu. Lebih sulit memang kalau kita pakai membuat paragraf di Excel, susah karena memang peruntukannya untuk perhitungan. Nah, di sini teman-teman yang menjadi perbedaan adalah namanya ada namanya location, lokasi atau cell ya. Jadi teman-teman di sini saya kasih bold dulu. Jadi ini adalah tabel, saya sudah tidak bingung. Ini adalah tabel yang dipakai atau yang kita akan gunakan. Jadi Excel ini modelnya kotak-kotak ini. Nah, kotak-kotak ini nanti ketika, jangan khawatir kalau di print ini tidak akan muncul. Kotak-kotak ini hanya alat bantu, atau kalau teman-teman kalau peta itu tahu garis bujur lintang itu hanya garis bantu saja. Nah, di Excel juga seperti itu. Nanti yang di print adalah yang seperti ini teman-teman, yang sudah ada garisnya hitam kecil ini ya. Semoga teman-teman bisa lihat. Kalau memang kita mau diboldkan, kita dikotakkan, dikasih border. Nah, di sini tinggal di extract di box, di sini ada ini ada bordernya. Tinggal dipilih aja all border, klik di semua titik. Nah, dan ini nanti teman-teman yang akan ke print seperti yang Anda lihat di sini. Nah, teman-teman, bedanya apa? Yang pertama adalah Excel ini memiliki alamat yang lebih spesifik karena dia
ada kolom A, B, C, D, E dan seterusnya, ada baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka ketika saya misalkan Fajar Nugroho itu lokasinya mana? Itu berarti lokasinya B, barisnya ke 7. Jadi penyebutannya B7, berarti baris kolom B baris ke-7 dan seterusnya. Jadi teman-teman jangan bingung karena Excel ini eh, membantu kita, dan diagram itu atau istilahnya lokasi ini akan memudahkan kita untuk merujuk, karena di Excel ini kan adalah rujukan gitu ya, tabel rujukan gitu. Nah, jadi yang pertama ini teman-teman Anda harus tahu dulu mengenali kalau ini tabel. Ini kita belum nyebut ya tabel apa ini, tabel nilai atau apa terserah teman-teman. Kalau misalkan tak pilih A sampai ini berarti lokasinya dari A1 sampai M11. Jadi ini tabelnya gitu ya teman-teman. Jadi saya kira untuk datanya teman-teman tidak akan bingung karena ini ada NIM, nama, presensi, ada tugas 1, 2 di rata-rata, UTS, tugas 3, 4, 5 rata-rata, UAS dan nilai akhir. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mencoba hal yang sederhana dulu. Mungkin yang pertama kita akan mencari nilai max atau min. Max atau min itu apa? Ini sebentar saya tulis dulu. Max. Nah, di sini ada tambahan notepad-nya. Tak berikan ke teman-teman. Nah, fungsi max dan min. Nah, dari bahasa Inggrisnya max ini adalah maksimal ya, maksimal. Jadi mencari fungsi maksimal atau mencari nilai yang paling tinggi, mencari nilai tertinggi. Nah, lawannya adalah min, tentunya mencari nilai terendah. Nah, sekarang kita coba ya. Misalkan saya seorang dosen mau mencari nilai terendah di tugas 1 itu berapa? Ya, sama saya tekankan dulu. Yang menjadi pembeda di Excel adalah tanda ini, tanda sama dengan. Jadi ketika teman-teman ngetik tanda sama dengan di kolom, di sel, sebutannya sel ya. Kalau ini namanya sel. Sel apa? Sel C13. Nah, sel 13 ini yang menjadi penanda bahwa itu digunakan perhitungan adalah sama dengan. Nah, sekarang saya pengen cari di sini tentang nilai minimal ya. Biar nggak sulit. Berarti sama dengan kita ketik minimal, yaitu nilai minimal, kita kurung buka. Jadi membahasakan Excel itu prinsipnya sama dengan kita membahasakan bagaimana tentang memberikan instruksi dengan jelas. Jadi kalau ini kan mencari nilai min di kolom D ini dari atas sampai bawah. Nah, jadi tinggal kita cari dulu D2, kan kita cari D2 ya. Udah, kita klik aja D2. Nanti muncul highlight seperti ini. Nah, kita bisa kata sampai. Jadi saya ulang ya. Jadi kalau mau buat ini berarti min D2. Nah, ini kalau teman-teman mau istilahnya D2 itu sampai mana sih? Sampai bawah. Maka kita berikan tanda. Tanda kemudian yang kedua Excel itu mengartikan tanda ini, tanda apa? Titik 2 itu sebagai artinya sampai. Ya. Jadi artinya sampai. Berarti D2 sampai berapa? D11. Berarti D2 titik 2 D11 kurang tutup. Nah, kita enter. Nah, kita enter saja langsung muncul 60. Berarti tugas 1 yang mendapatkan nilai paling rendah itu adalah nilai 60. Nah, 60 siapa? Nah, ini ada di tabelnya. Pak, itu kan gampang. Saya lihat aja bisa. Kalau ada yang bilang gitu ya. Oh, enggak, satu lagi nilai max. Nilai max berarti apa? Tinggal kita ganti aja max. D2 kita klik sampai D2 sampai D11. Pak, itu besar kecil ngaruh enggak? Enggak. Kalau penunjukan sel tidak mempengaruhi. Maka lihat
nilai yang paling besar di tugas 1 97 dan terbesar 97 dan terkecil 60. Nah, itu teman-teman data alasannya gini. Pak, itu kan gampang. Nah, sekarang tak tanya. Kalau saya punya data 3000 secara manual, kira-kira kita butuh berapa lama? Mungkin kalau 60 ini kita memandang saja paling lama 5 detik 10 detik selesai. Tapi kalau datanya 3000, apakah kita mau ngecek satu-satu? Gitu. Nah, maka itulah fungsi Excel, rumus Excel, sehingga kita memudahkan untuk kita bisa membaca dan menilai yang kita buat pada hari ini, seperti itu. Nah, teman-teman, ini saya coba untuk buatkan dulu. Yang kemudian adalah kalau teman-teman lihat di sini di Excel-nya ada rumus lagi tentang nilai rumus rata-rata. Nah, rata-rata ini jadi saya sip di sini jadi D2, D11. Sorry. Oh benar ya, D11 ya. 11 sama dengan max D2 sampai D11. Nah, terus kemudian nilai average rata-rata. Jadi rata-rata itu bahasanya average ini membuat kita jauh lebih mengerti. Ternyata kita bisa menghitung nilai rata-rata. Apa sih fungsi rata-rata lah? Sekarang kita akan coba rata-rata. Kebetulan saya taruh rata-rata pertama ini adalah di tugas 1 dan di tugas 2. Jadi kita akan nulis rata-rata dulu. Jadi kalau bahasa rata-rata ya secara matematika ini kan gini ya teman-teman. Data 1 tambah data 2 dibagi N data. Maksudnya gini. Jadi kalau tugasnya 1 ya berarti tugas 1 tambah tugas 2 dibagi 2. Karena mata tugasnya ada 2. Nah sekarang kita bahasakan bahasa Excel. Bahasa Excel berarti sama dengan kita bisa buat kata sum. Sum ini bahasa komputer ya, sum. Sum itu summary atau penjumlahan. Jadi buat begini teman-teman. Jadi kalau kita di bahasa matematika bahwa ada kurung itu harus dikerjakan dulu. Nah, tugas itu kan di D1 ditambah E1. Sekarang tak kenapa kok E1? Karena kita kan mencari nilai di kolom E1, maka kita panggil kolom E. Sekarang caranya bagi 2. Nah, jadi D1 tambah E1 dibagi 2. Betul nggak Pak ya? Kita coba di sini. Sama dengan sum kurung buka 2 kali D. D berapa? D2 ditambah E2 E2 kurung tutup dibagi 2 kurung tutup. Kenapa kurung tutupnya 2? Jadi kalau kita buka di belakang, di depan, maka belakang harus ditutup. Kita enter. Muncul 8.50. Nah, sekarang saya turunin biar cepet ya. Pak, kok bisa caranya gimana? Ini coba tak zoom in. Kalau datanya ini kan seperti ini nih. Ini tak hapus ya. Ini ada titik kecil yang membuat kursornya berbeda. Kursor itu yang gerak ini teman-teman. Kursornya yang gerak nih. Nah kursornya tergantung macam-macam. Kebetulan punya saya ini. Nah kalau di sini nggak, bentuknya beda Pak. Lah tapi titik ini membuat garisnya itu bisa didrag. Tinggal caranya adalah didekatkan saja. Sudah berubah terus diklik, tahan, ditarik ke bawah. Nah, oke. Maka nilainya akan mengikuti atau nilainya sama dengan di atas. Jadi kita nggak usah ngitung ulang satu-satu. Bayangkan kalau misalkan ada 10 data kita ngisi lagi, kesel gitu ya, maka kita hapus. Nah saya hapus dulu sisa ini. Pak, dihapus kenapa? Saya ajari lagi cara yang lebih bukan simpel ya, cara yang berbeda. Sama dengan AV rage
kurung buka, ya atau kita bisa pakai average. Nah, karena ini sampai bisa kita buat gini, D4 sampai D4 sampai E4. Nah, kita tutup. Nah, jangan tanya kenapa kok E4 ya, karena belakangnya Pak. Tugas gue di E. Nah, terus ini kemudian datanya diturunin ya, atau diturunin ke bawah, maka hasilnya juga seperti itu. Gitu. Sama nggak Pak? Ya harusnya sama lah. Kalau kita turunkan ke bawah, sama kan? Cuma bedanya adalah kalau kita atas tarik ke bawah itu menggunakan cara yang atas. Jadi kalau ini caranya pakai average. Kalau tarik bawah ya sama aja. Nah, misalkan ya. Nah, ini teman-teman lihat dulu. Setelah itu kadang ada Excel yang tidak muncul angkanya atau nilainya komanya tidak sama. Nah, ini teman cari gambar 00 ini, kalau memang tidak sesuai disesuaikan. Jadi ada yang misalkan nih ini nolnya tambahin 3 angka, 4 angka, tapi yang lebih familiar ya 2 angka di belakang koma. Nah, sekarang rata-rata di sini sulitkah? Enggak juga. Kita bisa pakai rumus rata-rata tadi. Caranya bedanya adalah rata-rata kedua. Rata-rata kedua berarti sama dengan sum kurung buka tugas. Tugas berarti apa ini? H2. H2 ditambah I2 ditambah J2. Kita kurung tutup. Kita baginya 2 atau 3. Ayo. Nah, lihat, karena komponennya 3, maka pembaginya 3, teman-teman. Nanti kalau bagi 2 tidak rata. Tutup, enter. Nah, sekarang kita buat sama dengan, Pak kok 2 kali kerja? Iya, boleh sih. Kalau di sini ya langsung bisa, cuma memudahkan kalian mencatatnya. Sum berarti H2 tambah I2 tambah J2 kurung buka untuk bagi 3. Tutup. Nah, keluarnya ini. Nah, Pak, saya mau pakai rumus average ya, berarti sama dengan average kurung buka biar, nah tak aja lagi cara cepatnya. Dari ini klik kanan kurung tutup. Enter. Bedanya apa sih Pak? Kalau ini nggak ngetik sampai, tapi langsung drag. Drag itu tadi ditarik ke bawah. Tarik ke bawah aja. Nah, selesai. Nah, itu teman-teman cara sederhana. Nah, sekarang kita coba ke nilai akhir di pembobotan. Nah, nilai akhir itu kalau di farmasi itu berlaku presentasi, teman-teman. Presentasi. Ya, presentasi itu jadi 10% didapat dari presensi, 20% tugas, 35% UTS, 35% UAS. Nah, sekarang gimana Pak kita mengolah nilai akhir? Nilai akhir sebetulnya prinsipnya adalah kita berikan sesuai yang kita berikan. Jadi masih gini, Excel akan memproses data yang masuk berdasarkan perintah yang kita berikan. Nah, kita confirm dulu ya, 10% itu bahasanya tidak bisa langsung begini, mungkin agak sulit, maka dibuat 10/100 sama dengan, maka kan 100 berarti 0,1. Nah, ini teman-teman lihat dulu ya, 0,1 sama dengan 0,1. Nah, ada beberapa rumus Excel atau beberapa komputer di Excel itu menggunakan titik, ada menggunakan koma. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Kalau kebetulan di laptop saya itu pakainya titik. Jadi saya ini pakai 10% tuh 0,1. Nah, cara hitungnya gimana Pak? Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita lihat dulu nih, kita pakai nilai yang cara yang tadi aja, yang panjang tadi. Sama dengan ya toh
sum. Nah, presensi itu di mana? Nah, lihat, nilai presensi diambil dari C2. Nah, C2 dikali 0,1. Tak tanya dulu. Ada yang bingung kenapa 0,1? 0,1 merupakan presentase yang kita gunakan, pembobotan bahwa presensi mendapat porsi 10% saja dari nilai keseluruhan. Nah, terus kemudian ada lagi nilai tugas. Nah, sekarang tak lihat ya. Tugas kita itu sudah ada 5 memang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi kan kita sudah membagi menjadi rata-rata nih. Maka kita bisa bagi dua secara langsung. Bobot tugasnya adalah 20%. Nah, gampangnya 10% untuk bagian F ini, 10% bagian K ini. Berarti kita langsung tarik aja. Langsung aja kita tarik rata-rata, berarti F2 dikali 0,1 kurung buka, kurung tutup, terus tambah lagi berapa? Tadi yang ini di K1. Sorry, kok K2 kali 0,1. Jadi artinya F2 kali dan K2 itu mendapat porsi persentase 20%. Terus kita tambah, kita kurung buka lagi, biar bingung, tambah kurung buka lagi UTS. UTS itu di mana? Nah, teman-teman coba lihat. UTS di G2, berarti G2 dikali 0,35. Kenapa kok 0,35? Karena 35% itu. Nah, terus UAS. Nah, UAS berarti L2 kali 0,35%. Kurung tutupnya jangan lupa 2 kali. Kenapa kok 2 kali? Karena sudah dibuka dan harus ditutup. Mungkin kalau teman-teman memperhatikan ya, warnanya kan beda. Saya kopikan aja ya di sini ya. Belum. Udah ya, betul ya. Tinggal di sini saya kopikan di sini. Coba lihat. Nah, teman-teman lihat ya. Ini kan warna hitam kurung buka. Warna apa lagi terakhir ini. Kan tadi kan tak enter, jadi dia nggak mau delete. Nah, jadi pembobotannya seperti itu. Nah, ini teman-teman kalau lihat di kurung akhir ini warnanya hitam, kurung buka awal hitam, maka itu yang dinamakan kurung buka dan kurung tutup. Saya enter, muncul 71 dan 78. 71,78 bukan dan ya. Tinggal tak tarik lagi. Nah, tak tarik ke bawah. Oke. Nah, sekarang ini satu lagi teman-teman yang hari ini teman-teman harus pelajari ya. Misalkan saya pengen buat tentang ini, satu lagi tentang keterangan. Nah, misalkan kita buat pengandaian, kejauhan ini. Nah, ini teman-teman. Kita buat keterangannya itu, jadi kita buat kata-kata gini. Jika nilai kurang dari 85, maka mahasiswa harus remedi. Nah, sekarang gimana Pak caranya seperti ini? Maka teman-teman harus buat tak itu kan dulu ya. Tak merge biar gampang. Tak merge aja. Nah, terus setelah merge tak gini kan. Nah, jika nilai kurang dari 85 maka mahasiswa tersebut harus tak kecilkan. Harus remedi. Lah, ini gimana Pak caranya? Nah, ada satu rumus namanya if, tapi kita harus bahasakan bahasa komputer. Bahasa komputer itu gimana? Nah, bahasa Indonesia kan gini ya. Jika nilai akhir kurang dari 85, maka mahasiswa tersebut harus remedi. Nah, sekarang fungsi yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita mengubah kata-kata ini menjadi bahasa komputer atau bahasa Excel yang bisa diterima oleh
komputer Excel kita gitu. Nah, caranya gimana Pak? Ya kita bahasakan jika nih ya. Jadi kalau kita ini ya misalkan ya jika nilai akhir tuh apa tuh? M2 berarti nilai akhir tuh kita kurang kita bagian kan gitu M2 bahasanya gitu ya M2 kurang dari 85 maka sudah harus MIDI ya harus MIDI itu di kolom mana di kolom keterangan di N2 nah, N2 itu maksudnya tempatnya nah sini ya tempatnya teman-teman nah kita buat di sini kita bahasakan di sama dengan if rumusnya bisa if gini atau if kecil tidak masalah nah gini aja jika M2 kurang dari 85 nah teman-teman jangan bingung ya bisa ditambah ini artinya adalah jika nanti M2 nilai 85 kurang dari 85 atau sama dengan 85 maka nanti dia keterangannya adalah remedi itu bentar nilainya ada ya tak tulis kata gini teman-teman ikuti dulu ya remedi nah kenapa tak buat tanda petik ini tadi di awal saya sampaikan bahwa Excel itu hanya mengenal angka karena angka itu bentuknya integer bahasa komputer integer maka berbeda dengan string yang huruf kita kata-kata ini maka kita harus memberikan tanda apa nih petik 2 ini sebagai penanda bahwa kata remedi ini adalah dianggap sebagai integer biar tidak bingung pokoknya dikasih tanda jadi kalau huruf mau kasih gini aja gitu karena remedi ini tidak dibuat perhitungan teman-teman ya nah sekarang tak bahasakan lagi bahasanya ya nah di rumusnya adalah kalau nilainya 85 maka remedi nah sekarang kalau misalkan nilai saya 88 maka kita harus siapkan klausul lagi jadi kalau kurang dari 85 remedi nah kalau lebih dari itu berarti apa lulus nah jadi kurang tuh nah sekarang kita tinggal kopaskan aja ulang lagi sama dengan if kurang tuh buka saya klik sini M2 kurang dari dan sama dengan 85 maka ini saya koma ya teman-teman remedi nah else nya yang lain berarti lulus nah sekarang sebelum tak klik loh kalau nilainya 71 itu harusnya jawabannya apa? Harusnya jawabannya adalah remedi. Kita enter dulu. Remedi. 86 harusnya apa? Lulus. 80 harusnya apa? Remedi. Nah, 76 remedi. 69 remedi. 83 remedi. Nah, 85 07 remedi enggak? Enggak ya. Lulus. Karena lebih dari 81. Wah, ini remedi semua. Nah, ini teman-teman sudah berhasil membuat if sederhana menggunakan dua variabel sederhana aja, yaitu remedi dan lulus aja. Gitu. Nanti ini bisa dikembangkan teman-teman. Nanti akan saya berikan tugas di Moodle, teman-teman bisa ngecek. Nah, nanti bisa sambil mengerjakan seperti apa dan supaya teman-teman tidak lupa juga. Ini akan saya upload di YouTube. Nanti teman-teman akan lihat dan cek aja ya, gitu ya. Oke teman-teman, nanti untuk pertanyaan bisa di kolom diskusi kita di WhatsApp kita, grup kita. Nanti kalau ada pertanyaan sambil jalan, teman-teman bisa cek. Sementara itu, teman-teman, terima kasih buat kebersamaannya. Kita ketemu lagi di minggu depan dan harapannya ini teman-teman bisa menguasai dengan baik terkait dengan data-data yang ada. Gitu ya, ini saya matikan. Terima kasih bersamanya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, selamat bekerja yang masih bekerja. See you semuanya. Selamat sore semuanya.